Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Bogor, Bapak Ibu yang semuanya, insya Allah mudah-mudahan yang duduk di sini ya dengan menjawab salam tadi, insya Allah dimudahkan rezekinya, panjang umur, sehat, dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat dari salam kita sampaikan pada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, sebagaimana tadi yang dibawa oleh Pak Firman, mudah-mudahan sebentar lagi saya terselamatkan oleh suara azan ya. Ya, jadi begitu azan selesai ya Bapak Ibu ya. Iya. 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 Ya, punten ya, mudah-mudahan nih ya, sebelumnya Bapak Ibu, kalau saya disuruh kultum, perlu dipahami oleh kita semua, yang terberat itu dalam hidup itu kalau kita disuruh Ibu kultum di hadapan orang-orang yang sudah kenal sama kita. Apalagi di sini banyak yang lebih dari saya ya. Kita lihat yang di depan saya jauh lebih muda ya. Kemudian ada juga yang jauh lebih tua dari saya. Yang terutama Pak KS, jujur saja ya, saya tadi duduk di sini, alhamdulillah beliau pindah ke sana, jadi saya nggak kuat kalah aura masalahnya. Iya, jadi ya terima kasih nih Pak ya, Bapak geser ke sana nggak apa-apa. Ya. Kalah ya, betul. Jadi Bapak Ibu, tadi Ustadz Zidni ya sudah menyampaikan itu surat Al-Baqarah, bahwa dasar kita berpuasa itu sebenarnya adalah supaya kita menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang yang takwa, itu yang sebenarnya sedikit harus saya sampaikan ya. Barangkali kalau sudah ada yang dengar, nah ini istilahnya lancar jalan karena ditempuh, lancarnya kaji karena diulang dan dibaca. Paling tidak yang mengingatkan. Kesepakatan ini bagaimana ini? Ya sekarang ya sesuai intinya. Siapa yang bicara itu yang berpuasa. Jadi saya mohon kesediaannya selesai azan kita lanjut 5 menit ya. Berat itu. Berat itu. Iya lanjut lah istilahnya mah. Kalau istilah guru saya mah itu azannya di masjid orang gitu. Di masjid kita kan belum azan ya, Pak Sono. Jadi bagaimana Bapak Ibu supaya kita menjadi orang yang takwa? Karena tadi yang namanya orang yang takwa itu nanti akan mendapat hasil yang luar biasa. Tadi di dalam surat Al-Baqarah juga saya bacakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah itu mengatakan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa kabar yang gembira yang harus dikasih tahu kepada kita nantinya? Yang pertama, akan disediakan surga yang di dalamnya mengalir
sungai-sungai yang begitu indahnya dan dihiasi oleh taman surga yang tiada taranya. Bu, ya. Jadi kalau dilihat Bu ya, yang namanya kenikmatan di surga, bunyi desiran air aja Bu. Kalau Pak KS kita suka lagu dangdut ya, lagu-lagu melan yang zaman dulu, jauh. Baru bunyi suara air aja sedikit Bapak Ibu, ditambah lagi dengan desiran pohon-pohon yang ada di surga, itu membuat kita tidur. Begitu kata guru saya ya. Karena saya setia pada guru, itu yang saya sampaikan. Tidur itu mah jangan dibayangkan ketika kita tidur lelah, ketika kita capek aja nih Bu. Luar biasa lah. Nah, bagaimana luar biasanya? Wajib kita ketahui, kita pahami dengan keimanan. Sebab masalahnya ada di Al-Quran itu, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara orang yang beriman itu harus percaya pada yang ghaib. Saya sekarang cerita bagaimana indahnya taman surga itu, ya saya harus menyampaikan dengan keimanan Bapak Ibu. Karena saya terus terang aja belum pernah ke surga. Ya, terus bagaimana? Ya salah satu orang beriman itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib, percaya kepada Allah. Belum pernah kita ketemu sama Allah, tapi yang yakin, percaya kepada Rasulnya Allah, dan terakhirnya percaya kepada surganya Allah. Harus. Jadi kalau kita tidak percaya pada surga, ya nggak usah puasa, percuma Bapak Ibu. Nah itu ya. Nah, bagaimana mendapatkan surganya Allah? Ya, pertama adalah takwa. Makanya setiap yang namanya himbauan takwa itu adanya di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu. Tidak ada ya ayyuhallazi islami, tidak ada. Selalu yang diarahkan hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itulah adalah pasti orang yang takwa. Banyak Bapak Ibu orang Islam sholat rajin, zakat rajin, apalagi seperti yang dibilang Pak Kepala Sekolah, kalau nantinya sudah berbuka puasa jajannya rajin Pak. Orang belum baru jam 2 udah mau hayal tuh, banyak jualan. Dia puasa, iya kan? Tapi belum tentu takwa. Nah, terus di mana takwa yang sesungguhnya? Ada dua takwa yang sesungguhnya Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang takwa itu satu orang yang mendirikan ibadah sholat. Nah, makanya pertama kali nanti yang dihisab itu adalah sholat. Jadi kalau kita lengkap puasanya harus sholat terlebih dahulu. Sholat dulu, setelah sholat kita perbanyak zikir. Ya ayyuhallazina amanu zikrullaha zikran katsiran wa azkuru fi bukrata wa asila. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau zikir kepada Allah, zikran katsiran, zikirlah sebanyak-banyaknya, baik zikir itu di waktu pagi maupun di petang hari sampai larut malam. Bu, jadi kalau kita memang mau puasa Bu, sholat itu kudu diperbaiki. Jangan asal sholat kita Ibu. Sehingga dengan sholat yang baik itu nanti di Al-Fatihah itu saripatinya Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau ditanya jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu dari segi bahasa, tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti itu jalannya ada Bapak Ibu. Iya Pak Yuswa. Ihdinas siratal mustaqim itu tunjukkanlah kami. Berarti kita minta ditunjukkan, berarti jalan itu ada. Nah, di mana jalan itu? Nah, ini sedikit memang agak pemahamannya Bu ya. Tapi hanya secara umum saja kita harus paham. Jalan itu ada Bu. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jangan kita hayalkan selalu siraj. Jalan yang halusnya, yang tajamnya lebih tajam daripada silet. Kalau itu yang kita hayalkan, kapan nyampainya kita ngaji Bapak Ibu? Terus di mana ihdinas siratal mustaqim itu? Adanya di dunia Ibu. Di dunia ini sudah ada. Nah, bagaimana jalan yang lurus itu? Nah, disitulah orang yang takwa. Bagaimana orang bisa mencari jalan yang lurus di dunia? Dari segi akhlak, satu, akhlak dan perilaku kita harus baik.
Nah, salah satu orang yang takwa tadi, yang pertama sholat, yang kedua adalah orang yang berakhlak. Akhlak itu Bapak Ibu, kalau istilah sehari-hari mah kalau kita berjalan, pelihara kaki kita. Apalagi di bulan puasa itu, punten-punten kalau bisa mah berjanjilah pada diri, kalau tidak pergi ke tempat-tempat yang ibadah yang mendatangkan manfaat, janganlah kita melangkahkan kaki. Ke pasar itu sebenarnya ada Bu, dijelaskan sebaik-baiknya tempat adalah masjid, di masjid taklim. Kalau tidak bisa ke masjid, di rumah. Sejelek-jeleknya tempat itu adalah di pasar. Nah, ya. Tapi pasar ini ya tidak mentah ya Bu ya. Karena bicara masalah agama ini kita tidak boleh otodidak, ortodok, apa yang dibaca diartikan laksanakan. Jadi tidak maju. Ya. Karena dalam agama itu harus ada ilmunya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilman darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang berilmu dan beramal, mengamalkan, melaksanakan. Jadi bicara agama itu memang ada ilmu. Nah, mudah-mudahan ke pasar itu ada khususnya di situ. Misalnya buat Bu Aji Sunarni, kalau untuk berbuka puasa, nyungguin tamu, ya anak-anak yatim, orang-orang miskin, pergi ke pasar pahala Ibu. Nanti kalau nggak ada di warung terdekat, gimana itu ya ke pasar kita jajan mah, begitu ya. Jadi bagaimana lagi kalau kita menatap, melihat, pelihara mata Ibu. Mata ini mah bukan per hari Bapak Ibu, terutama nih teman-teman yang masih muda-muda. Mata ini mah tiap detik. Dimana kita ngelihat ke depan, nah berbeda iman di dalam, Masya Allah, dosa. Ya, misalnya ada orang yang cantik, yang luar biasa, Masya Allahnya benar, tapi niatnya sudah ada getaran iman, punten ya, getaran syahwat itu dosa luar biasa. Yang ketiga bicara kita pelihara mulut. Nah, mulut ini Bapak Ibu ya selama bulan puasa, di luarnya juga ya. Nah, ini yang paling banyak membuat orang ini bermasalah, musibah yang ada di permukaan bumi ini tidak terlepas daripada mulut. Makanya kalau dulu belajar bahasa Indonesia itu ya Pak Sep ya mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepala sendiri. Nah, saya itu masih hafal Bapak Ibu. Jadi dalam Islam itu, dalam Quran juga dikatakan bahwa sumber daripada maksiat, sumber daripada malapetaka itu adanya di mulut. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu secara lahiriah kita benar-benar mempuasakan fisik kita, melangkah, berbicara, melihat, mendengar. Tidak boleh ada yang terlepas dari kontrolnya Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu ya, bagaimana setelah berpuasa ini kita meningkatkan iman kita dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran dan bersabar. Makanya para ulama mengatakan malaikat itu Bapak Ibu itu tidak diberi hawa nafsu, welis, nggak diberi hawa nafsu. Kalau malaikat Jibril sampai sekarang dia nggak mau Bu, protes dia. Kalau sudah ajalnya misalnya Ramadan nyampe, nggak akan bisa dihalangi malaikat maut mah. Tetap nggak bisa dimajukan sedetik, nggak bisa dimundurkan sedetik. Orang yang paling taat. Tapi jauh manusia itu lebih taat daripada malaikat. Kenapa? Ketika manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi puasa itu yang paling besar juga manfaatnya adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Bersabar, hawa nafsu itu kan sabar ya Ibu ya. Ya ayyuhallazina amanu fasta'inu bisabri wassalat innallaha ma'as sabirin. Orang beriman lagi itu. Ya, orang-orang beriman ya, dirikanlah sholat dan hendaklah bersabar. Sesungguhnya orang yang sabar itu dicintai Allah. Jadi tidak ada orang Islam di situ. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang ada di sini ini termasuk orang-orang Islam yang beriman. Jangan pula nanti dikatakan Islam itu
berarti Islam bukan benar. Ya jelas, ya kan? Inna dinallaha Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Tapi sudah Islam kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Islam takwa itulah orang yang sejati. Dan yang terakhir, sebelum kita melaksanakan puasa, ya perbaiki dulu Bu. Sekarang ini, detik ini setelah kita selesai, ya kita laksanakan hafdum minan nas, perbaiki hubungan kita sesama manusia. Terus terang aja secara bersama pribadi, makanya Bu Haji Wayuni ya, saya sangat grogi kalau ceramah di hadapan teman-teman ini. Kalau di musola-musola kecil mah alhamdulillah Bu bebas ngomongnya. Kalau di sini saya nggak bebas, kenapa? Karena banyak orang-orang teman-teman yang tahu tentang saya. Kata Pak Ramadan mah, fasta'in bisabri wassalat innallaha masabirin. Jadikanlah sabar dan sholat penolong dirimu. Sementara saya orangnya suka agak ngadat juga Bu, kadang-kadang coba. Kadang dikit marah. Kadang-kadang saya malu. Tapi kesimpulannya mah ya janganlah dilihat orangnya, tapi dilihat isi apa yang diucap. Kalau dilihat orangnya mah Bu, masya Allah, alhamdulillah saya ini luar biasa, tidak baik Bu, ya. Tapi saya selalu berbuat baik dan berusaha untuk baik. Satu yang saya pegang, kalau kita ini dalam kebersamaan itu banyak kata yang terucap, tidak terkontrol, itu penyakit. Tapi cepat-cepatlah kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Samparin orang yang kita tidak suka, atau samparin orang yang membuat kita kecewa. Minta salam. Kalau bermaafan itu Bu ya jangan ujung jari yang nempel. Nah ini kan kadang-kadang suka jadi budaya dengan alasan inilah. Jadi bersalaman itu kecuali dengan sudah berurut, ya bersalaman nempel, tak punten tak. Iya maksudnya ya bukan muhrim ya. Nah, misalnya saya ini salah ke Ustaz ya. Ya, mohon maaf Ustaz. Oh enggak, ciuman tangan enggak apa-apa. Ya maaf ya, koreksi. Jadi yang bukan muhrim gitu ya. Kalau saya dengan Bu itu ini bahaya ya. Jadi bersalaman itu harus nempel. Misalnya neng apa? Tasya sama neng Restu, udah mulai agak pelupa ya. Nah itu kalau salam aja, tempel aja salam berciuman nggak apa-apa, asal dengan Pak Ramadan aja jangan, tidak apa-apa. Karena yang namanya salam itu merupakan manifestasi ibu-ibu. Ya, ibarat mandi, boleh nggak orang mandi nggak pakai sabun? Boleh, tapi pakai sabun itu lebih afdol, lebih wangi, apalagi habis sabun wangian lagi, boleh. Jadi itu yang penting saya sampaikan untuk Ibu, mudah-mudahan dengan berpuasa, dan yang paling penting buah daripada puasa itu kita lanjutkan di hari-hari biasanya. Jangan puasanya bagus, sudah sopan, sudah semuanya dikontrol, tapi setelah lepas puasa alhamdulillah jadi lagi, kambuh lagi penyakitnya ya, sampai Lebaran. Nah mudah-mudahan saya selaku pribadi mohon maaf lahir batin. Nah nanti kita bersalaman, kita ini banyak dosa. Jadi habis bersalaman insya Allah kita